yang menjadi pertanyaan dan renungan untuk kita pada kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan ini. Selama Allah berikan kita rezeki, selama Allah berikan kita umur hidup di dunia, dengan pekerjaan kita, dengan penghasilan kita, pernah tidak kita berkurban di hari raya Idul Kurban ini? Atau jangan sampai jamaah Jumat, sampai detik ini, di usia kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, di rezeki kita yang sudah banyak Allah berikan kepada kita, di penghasilan kita yang semakin tahun semakin meningkat, justru kita semakin hari semakin kikir untuk berkurban. Jangan sampai jamaah sekalian kita tidak berkurban sekalipun sampai kemudian ajal kematian menjemput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa inna sadaqah fikakikum minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal hadirun, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan umur oleh Allah. Kita hadir bersama-sama memenuhi panggilan Allah, memenuhi undangan Allah di hari Jumat untuk senantiasa bersujud dan mengabdikan diri, menghadapkan wajah dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bukti ketaatan kita, sebagai salah satu bukti penghambaan kita bahwa betullah kita sudah menjalankan amanah Allah, kita sudah menjalankan ikrar kita di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita mampu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik adalah mereka yang selalu bersyukur dan berterima kasih dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jangankan umur, jangankan kesehatan, seseorang yang memberikan hadiah kepada kita, maka kita akan merasa berterima kasih dan bersyukur dengan pemberiannya. Meski mungkin mereka hanya memberikan benda, meski mereka hanya memberikan oleh-oleh kepada kita, tapi kita merasa berterima kasih atas pemberian seseorang kepada kita, yang pemberiannya
belum sebanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seorang yang menghadiahi kita jam tangan, maka kita akan membangga-banggakan orang itu, akan memuji-muji orang itu dengan kedermawanannya. Bagaimana dengan Allah yang memberikan kita tangan sehingga kita mampu memakai jam tangan pemberian orang lain? Jikalau orang sudah memberikan hadiah oleh-oleh kepada kita, lalu kemudian kita memuji-mujinya, bagaimana dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun jamaah Jumat, rasa syukur kita kepada Allah tidak hanya cukup dengan ucapan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi bagaimana kita membuktikan ucapan alhamdulillah itu masukkan ke dalam hati kita dan buktikan ke dalam perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana orang-orang yang bersyukur di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, saya sudah memberikan begitu banyak nikmat kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat dan berkurbanlah. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah bukan hanya ucapannya alhamdulillah, tapi mereka juga mestinya menegakkan solat dengan baik, menjaga solat 5 waktunya dengan baik. Bukan hanya sampai di situ, tapi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, mereka juga mengorbankan hartanya di jalan Allah. Mereka juga mau untuk berkurban. Apalagi jamaah Jumat, sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Adha. Tentunya ini juga kita kenal dengan hari raya kurban. Yang menjadi pertanyaan dan renungan untuk kita pada kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan ini, selama Allah berikan kita rezeki, selama Allah berikan kita umur hidup di dunia, dengan pekerjaan kita, dengan penghasilan kita, pernah tidak kita berkurban di hari raya Idul Kurban ini? Atau jangan sampai jamaah Jumat, sampai detik ini, di usia kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, di rezeki kita yang sudah banyak Allah berikan kepada kita, di penghasilan kita yang semakin tahun semakin meningkat, justru kita semakin hari semakin kikir untuk berkurban. Jangan sampai jamaah sekalian kita tidak berkurban sekalipun sampai kemudian ajal kematian menjemput kita. Tidak usah takut untuk berkurban, karena sesungguhnya orang-orang yang berkurban dengan penuh keikhlasan karena Allah, dia senantiasa melakukan satu kebaikan dengan ibadah kurbannya. Sementara orang-orang yang melakukan kebaikan, kata Nabi, siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan gantikan dengan 10 kebaikan. Artinya ketika kita berkurban, insya Allah Allah akan gantikan 10 kali lipat dibandingkan apa yang kita keluarkan untuk berkurban. Bukan hanya itu jamaah Jumat, bagi orang-orang yang berkurban, bagi orang-orang yang bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan gantikan 70 kali lipat. Makanya di hari raya Idul Kurban nantinya, mulai sekarang mari kita kuatkan niat kita lillahi ta'ala untuk turut ikut berkurban di hari raya Idul Adha tahun ini. Sebenarnya jamaah Jumat, kita semua mampu untuk berkurban. Cuma karena persoalan kita ini kurang yakin kepada Allah, selalu akan merasa miskin dan selalu merasa kekurangan ketika kita ingin belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menabung sedikit demi sedikit dengan penghasilan tetesan keringat jerih payah kita, insya Allah kita akan mampu untuk melaksanakan itu. Saya teringat dengan berita yang viral beberapa tahun yang lalu,
seorang nenek-nenek yang sudah tua, yang profesinya dia adalah sebagai seorang pemulung, mengumpulkan sedikit demi sedikit daripada penghasilannya, menyisipkan sedikit demi sedikit daripada uangnya. Alhamdulillah, dia pun mampu untuk berkurban di hari raya Idul Kurban. Padahal ketika kita pikirkan, mungkin penghasilan kita jauh lebih besar dengan penghasilannya. Mungkin cara dapatnya uang kita jauh lebih mudah dibandingkan caranya untuk mendapatkan harta. Mungkin pekerjaan kita jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan sang nenek itu. Tapi dengan keikhlasan di dalam hatinya, mereka mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Bagaimana dengan kita jamaah Jumat yang kita serba berkecukupan, yang kita tidak pernah kelaparan, yang kita banyak diberikan rezeki oleh Allah, yang kita sudah diberikan anugerah pekerjaan yang baik oleh Allah, gaji kita cukup untuk kita makan, bahkan kita pakai untuk membeli kendaraan, bahkan kita pakai untuk membeli perhiasan, bahkan kita pakai untuk santai dan liburan. Pernah tidak kita niat dalam hati kita bahwa kita pun akan ikut turut andil dalam berkurban? Allah tidak minta banyak kepada kita jamaah Jumat. Allah tidak tiap bulan minta itu kepada kita. Allah tidak tiap tahun minta itu kepada kita. Allah minta di setiap hari raya Idul Kurban untuk kita berkurban, untuk kita belanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nilai seekor kambing dengan penghasilan kita mungkin tidak seberapa. Bagi orang-orang yang beriman, insya Allah itu akan terasa mudah bagi mereka. Karena orang yang beriman selalu ada keyakinan di dalam hatinya bahwa segala yang mereka keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuknya. Namun jamaah Jumat, jangan selalu berprinsip bahwa saya tahun lalu pernah berkurban seekor kambing, tapi tak kunjung Allah gantikan 10 ekor kambing. Tapi tak kunjung Allah gantikan 70 ekor kambing. Tak kunjung Allah lipat gandakan daripada uang yang saya keluarkan untuk sedekah berkurban. Bisa jadi Allah tidak berikan balasan berupa uang, tapi bisa jadi Allah yang jaga kita di setiap langkah dan aktivitas kita, sehingga sampai hari ini kita masih selamat. Bisa kita bayangkan jemaah sekalian, bisa kita ambil pelajaran ketika kita berkendara, satu-satunya yang mampu menjaga diri kita selamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan demi Allah, diri kita sendiri pun tidak bisa menjamin bahwa kita bisa selamat sampai tujuan. Orang berkendara, terkadang ada orang Pak sangat hati-hati. Karena apa? Mereka tidak ingin kecelakaan di jalan. Tapi ternyata ada manusia saking hati-hatinya, kendaraannya tidak pernah melaju dengan cepat. Dia dibawa kecepatan rata-rata, tapi tidak menabrak. Justru mereka ditabrak dari belakang dan mereka pun kecelakaan. Artinya apa? Diri kita tidak mampu menjaga diri 100% dari segala apa yang akan mencelakai kita. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan asbab harta yang kita kurbankan di jalan Allah, mudah-mudahan asbab itu Allah jaga kita dari setiap langkah dan aktivitas yang akan mencelakai kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berkurban insya Allah akan mendapatkan banyak sekali keistimewaan dari Allah. Makanya Pak, mulai sekarang perbaiki niat kita, perbaiki niat kita, usaha kita, harta kita, bersihkan di hari raya Idul Kurban nantinya. Mari kita berambil partisipasi, kita ikutlah untuk berkurban. Mudah-mudahan harta kita semakin hari semakin barokah, harta kita semakin tahun semakin barokah asbab kurban kita, harta kita semakin tahun semakin bertambah,
asbab kurban kita, pekerjaan kita semakin hari semakin meningkat, semakin bagus disebabkan karena asbab kurban kita. Karena ketika Allah yang ingin angkat derajat manusia, maka tiada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, harta yang baik adalah harta yang dikurbankan, harta yang baik adalah harta yang disedekahkan, sehingga orang-orang yang bersedekah insya Allah akan terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu fa inna sadaka fikakikum minan nar, bersedekahlah engkau, sesungguhnya sedekah itu akan menghindarkan engkau dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua mampu untuk berkurban, kita semua mampu untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan harta kita dengan baik sebaik-baiknya, sehingga harta bukan hanya dinikmati untuk diri kita sendiri, harta bukan hanya mengabdi untuk diri kita sendiri, tapi harta juga dibelanjakan di jalan Allah agar menjadi saksi nanti di hari kemudian. Harta yang kita kurbankan insya Allah bukan hanya menjadi teman kita di dunia, tapi juga akan menjadi teman kita nanti di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Wa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.